Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal. Wa syaraitu wujubil jum'ati utawi piro-piro syaratnya wajibnya sholat Jumat. Utawi piro-piro syarat wajibnya sholat Jumat. Jadi yang punya kewajiban sholat Jumat sab'atu asya'a iku ono pitu piro-piro perkara. Ada 7 golongan, ada 7 kelompok. Al-Islamu yang pertama beragama Islam, wajib Jumat. Berarti non muslim tidak wajib sholat Jumat. Wal bulughu yang kedua dewasa. Wal bulughu yang kedua dewasa. Berarti kalau masih kecil tidak wajib Jumat. Farhan sudah balik belum Farhan? Hah? Belum ya. Berarti belum wajib Jumat. Rasa sudah ya rasa? Oh belum. Wal aqlu yang ketiga berakal sehat. Yang ketiga berakal sehat. Berarti kalau seperti Mas Manap, itu enggak wajib. Kenal Mas Manap ya? Berarti tidak wajib Jumat. Wal huriyatu yang keempat merdeka. Berarti kalau budak tidak wajib. Sekarang semuanya merdeka, tidak ada yang budak. Wal dzukuriyatu lan bangsa lanang atau laki-laki. Berarti kalau perempuan tidak wajib. Seperti yang ini yang pakai kerudung, nah ini nggak wajib. Tapi kalau seandainya sholat Jumat ya nggak apa-apa, sah dan tidak harus mengulangi sholat duhur. Kalau memang yang memenuhi syarat itu sudah 40. Jadi kalau sudah 40 atau lebih, terdiri dari laki-laki, bukan musafir, dewasa, berakal sehat, dan ada perempuan Jumat. Lah itu yang perempuan sah Jumatnya, maksudnya semuanya sah Jumatnya, dan yang bagi perempuan tidak mengulangi sholat duhur, sudah cukup dengan Jumat tadi. Tapi kalau memang lengkap 40 gara-gara perempuan, yang laki-laki 35, 40 tapi yang normal 35, 5-nya terdiri dari anak kecil, 5-nya ada yang musafir, terus dilengkapi perempuan, berarti semuanya tidak sah Jumatnya, dan perempuan tadi harus mengulangi duhur. Wasihatu dan sehat wajib. Berarti kalau orang sakit itu tidak wajib. Terus wal istitonuh dan bertempat tinggal atau penduduk asli. Penduduk asli. Berarti kalau bukan penduduk asli itu tidak wajib. Artinya, jadi gini. Artinya kalau musafir itu tidak wajib ya. Atau mukim. Mukim itu ada 2. Mukim itu ada 2, ada kalanya dia memang penduduk asli, ada kalanya pendatang. Seperti Mas Rasa, ini di daerah Sidoarjo cuman bekerja, aslinya orang Malaysia umpamanya. Lah, di Sidoarjo sudah 5-10 tahun. Itu namanya mukim di Sidoarjo, tapi bukan penduduk asli. Kenapa? Karena al-azmu, punya al-azmu an ya'uda ila watani, masih punya tujuan kuat kembali ke daerahnya. Paham ya? Kembali ke daerahnya.
Jadi para pendatang itu namanya mukim tapi bukan mustautin. Sehingga pengaruh pada hukumnya seandainya yang penduduk asli yang penduduk asli ini kurang dari 40. Pas 40 gara-gara pendatang, maka menurut pendapat yang kuat itu tidak sah. Paham ya? Jadi diusahakan yang penduduk asli itu 40. Cuma ini sangat sulit ketika dipraktekkan di sekolah-sekolah ya. Karena di lembaga-lembaga entah itu sekolah, di perusahaan itu rata-rata bukan penduduk asli, karyawan-karyawan. Maka ada yang mengatakan itu sah-sah saja. Tapi bukan pendapat yang kuat. Paham ya? Itu kan di sekolah rata-rata bukan penduduk asli ya. Tapi untuk menjaga ketertiban atau yang lainnya. Begitu juga di beberapa perusahaan, di kantor-kantor. Paham ya? Cuman ada juga pendapat yang mengatakan sah. Ya maklum fikih itu mesti muncul yang namanya khilafi atau beda pendapat. Bedanya dengan akidah. Akidah tidak boleh beda pendapat. Paham ya? Fikih itu mesti muncul yang namanya sebuah perbedaan. Selanjutnya wasyaraitu fi'liha utawi piro-piro syarat dilaksanakan Jumat. Utawi piro-piro syarat dilaksanakannya sholat Jumat. Kalau tadi syarat wajib, sekarang syarat dilaksanakannya sholat Jumat iku salah satun, itu ada 3. An yakunah yento ono, yang pertama an yakuna yento ono opo al baladu opo balad opo negara atau daerah misron itu Mesir, au qaryatan atau desa. Misron itu Mesir, au qaryatan atau desa. Perhatikan, Mesir di sini bukan negara Mesir loh ya. Artinya kita bukan berarti Jumat ke Mesir, enggak. Artinya Mesir di sini menurut versi ulama fikih yaitu sebuah daerah yang mafihi, yang di dalamnya itu ada hakim syurti, ada hakim syar'i, ada aswaq lil muamalah. Yaitu sebuah daerah yang ada pasarnya. Daerah yang ada hakim syar'i, ada KUA-nya, dan yang ada polisinya. Berarti kalau di Indonesia kurang lebihnya Mesir itu adalah sebuah kecamatan ya. Karena di kecamatan itu mesti ada pasarnya, ada KUA-nya, dan juga ada pos polisinya. Kalau Korea, Korea ini sebagian saja. Korea itu desa, gampangnya Korea itu desa, ya kan. Jadi di sebuah desa itu mestinya ada satu Jumat atau satu masjid, tidak boleh lebih. Kecuali seperti di perkotaan, itu karena memang padatnya penduduk. Ada Masjid Bahauddin ya, terus ada Masjid Darul Mutakin. Di YPM juga ada 2 masjid, di Manggarai ada masjid. Dan kenapa? Itu karena padatnya penduduk. Penduduknya sangat banyak, sedangkan kapasitas masjid tidak terpenuhi. Bedanya dengan di sebuah pedesaan. Desa ya, karena satu masjid itu sudah dianggap cukup, tidak boleh mendirikan masjid lagi atau Jumat lagi. Kecuali ada darurat seperti ada sebuah kontra antara A dengan B umpamanya. Nanti kalau semua warga sholat dalam satu masjid, ini terjadi adawah, terjadi sebuah permusuhan. Terserah entah faktor masalah partai umpamanya, masalah apa terserah. Maka diperkenalkan mendirikan masjid lagi. Hukum aslinya nggak boleh. Satu desa itu satu masjid. Kalau di pedesaan, karena memang tidak padat penduduknya, bedanya dengan di sebuah perkotaan. Yang pertama, balad itu bisa sebuah kecamatan atau desa.
Yang kedua wa an yakunah lan yento ono al adadu opo hitungan jemaah iku arba'inah itu 40. Dalam mazhab Syafi'i jemaah Jumat itu minimal 40 orang. Tapi dalam mazhab Hanafi bisa dari 3 orang. 1 jadi imam khotib, 2 jadi makmum, itu boleh saja dalam mazhab Hanafi. Walaupun ketiga-tiganya sama-sama musafir. Wa in kanu musafirin, walaupun yang 3 orang ini semuanya musafir dalam mazhab Hanafi. Boleh Ustaz ikut? Boleh, tapi harus tahu semua tata cara Jumat dalam mazhab Hanafi. Syarat wajibnya apa saja, syarat sahnya apa saja. Paham ya? Kalau tidak tahu ya nggak boleh ikut. Paham ya? Harus semuanya dipelajari dan diikuti. Tidak boleh cuma mengikuti sebagian saja. Yang 40 itu min ahlil jum'ah, sangkeng ahlil jum'ah, sangkeng orang-orang yang wajib Jumat. Jadi yang 40 itu laki-laki, ahlil Jumat itu orang yang wajib Jumat. Yang 40 itu laki-laki, dewasa, berakal sehat, mukim bukan musafir. Paham ya? Itu yang 40. Terus selanjutnya yang ketiga wa an yakuna lan yanto'onu al waktu opo waktu sholat Jumat. Itu bagian waza bako itu tetap atau tersisa. Dalam kurung waktu duhur. Dalam kurung waktu duhur. Yang ketiga, syarat dilaksanakannya sholat Jumat yaitu harus di waktu duhur. Terserah, bisa jam 12, bisa setengah 1, bisa Jumat pada jam 1, bisa setengah 2, bisa jam 2. Yang penting itu memang di sebuah daerah. Yang penting 40 orang. Yang penting tidak sampai masuk waktu asar. Silahkan melaksanakan Jumat pada jam 2. Tapi mungkin tidak ada jemaahnya ya. Kenapa? Karena kita sudah membiasakan Jumat di awal waktu ya jam 12. Kira-kira pernah nggak menemukan Jumat jam 2 Nabil? Pernah? Farhan pernah? Haikal? Rasa? Nah, sementara ini kita belum pernah menemukan dilaksanakan Jumat pada jam 2 siang. Tapi seandainya pada jam 2 ya boleh-boleh saja. Asalkan semuanya terpenuhi persyaratannya. Oleh karena itu fa in kharaja mongko lamun metu al waktu opo waktu duhur au udimat otawa ora ono asyurutu opo piro-piro syarat. Kalau memang sudah keluar waktu zuhur atau sebagian syaratnya tidak ada mongko suliyat duhron. Suliyat mongko den sholati opo Jumat. Suliyat mongko den sholati opo Jumat duhron. Hale menjadi sholat duhur. Duhron hale menjadi sholat duhur. Kalau memang syaratnya tidak terpenuhi maka sholat duhur. Contohnya begini dalam Fathul Mu'in, law kana fi qaryatin ahlul balad la yablughu arba'ina. Jika dalam satu daerah ada penduduk yang jumlahnya tidak sampai 40. Ada desa penduduk yang laki-laki itu tidak sampai 40. Bagaimana? Hal yusollu nadzuhra awil jum'ah. Apakah mereka sholat duhur atau Jumat? Bagaimana? Ya sholat duhur. Tidak usah Jumat. Kenapa? Karena memang hitungannya tidak sampai 40.
Cuma ada yang berpendapat sholat Jumat. Pendapat ketiga yang lebih hati-hati sholat Jumat terus sholat duhur. Wah, ini sulitnya. Sholat Jumat baru sholat duhur. Kita ambil pendapat yang pertama. Cukup sholat duhur. Kalau memang dalam satu desa Nabil. Satu desa penduduknya nggak sampai 40. Paham ya? Maka sholat duhur.